Selamat datang di Juice Media. Hai guys, kali ini Juice Media akan mempersembahkan video pembahasan praktis matematika materi trigonometri. Jangan lupa nonton semuanya, biar kamu dapat praktis menyelesaikan soal matematika materi trigonometri. Selamat menonton. Kita lanjutkan saya pembahasan soal, tapi untuk semua materi dari awal. Oke, kita coba dulu dari awal. Masih ingat di mengubah bentuk radian ke bentuk derajat? Masih bisa harusnya toh? Nah, jadi kita coba kembali ke awal. Nyatakan sudut berikut dalam satuan derajat. Oke, nyatakan sudut berikut dalam satuan derajat. Jadi ini sudutnya dalam radian. Kita diminta ubah dari sudut radian menjadi derajat. Oke. Nah, jadi ingatkan konversi satuan dari sudut itu ada menggunakan derajat. Yang paling sering dipakai sama menggunakan radian. Radian itu biasanya yang ada pi-nya. Nah, yang pakai pi atau dia cuma angka saja. Jadi kalau misalkan coba di kalkulator sin 1 itu dia anggapnya bukan 1 derajat. Nah, tapi dia anggapnya dalam bentuk radian karena kalkulator lebih menganggap angkanya dalam bentuk radian. Kenapa? Karena kita tidak tentukan bilang itu derajat. Oke. Jadi kalau sin 1 berarti dia anggap 1 itu radian. Berarti 1 radian kalau mau diubah jadi derajat ya tinggal diubah nih, berarti dibagi dengan pi kali 1 dikali pi dibagi 180. Nah, terbalik 1 kali 180 dibagi pi. Oke. Nah, contohnya misalkan gini. Kita dikasih berapa soal radian, misalkan 1/2 pi radian, bagian B, 3/4 pi radian, bagian C, 5/6 pi radian, bagian D, 7/12 pi radian. Oke, bagaimana cara ubahnya dari radian menjadi derajat? Ingat, cara konversinya dari 1 radian, oke, atau 1 pi radian. Nah, pi radian itu sama dengan 180 derajat. Makanya kalau kita mau ubah dari radian menjadi derajat, tinggal kalikan dengan 180 per pi. Oke, jadi kalau mau ubah radian menjadi derajat, tinggal kalikan dengan 180 derajat per pi. Oke, misalkan ini yang bagian A. Yang bagian A setengah pi radian. Berarti radiannya kalau mau ubah jadi derajat, berubah jadi ini. Maka ini berubah menjadi 1/2 pi dikali dengan 180 per pi. Oke. Nah, hitung nih. Pi dengan pi tinggal aku coret. Ya kan? Maka yang tersisa tinggal 180 dikali 2. Oke, 180 dikali 2, maka dapatnya 90 derajat. Oke, untuk bagian B, 3/4 pi radian. Berarti 3/4 dikali 180 derajat per pi. 3/4 pi. Oke, pi dengan pi coret, maka yang tersisa 180 bagi 4 berapa? 180 bagi 4. 180 bagi 4, 45. Jadi, kan kalau dibagi 2 dapat 90. Berarti bagi 2 lagi supaya dapat bagi 4. Jadinya 45. 45 dikali 3 artinya 135 derajat. Oke. Nah, soal berikutnya 5 pi per 6. Dikalikan lagi dengan 180 derajat per
Pi. Pi dengan Pi-nya dicoret lagi. Oke. Maka yang tersisa 5/6 kali 180. Berarti 180-nya bagi 6 dulu. Dapatnya 30. Ya kan? 180 bagi 6, 30. 30 dikali 5 berarti 150 derajat. Oke, nah yang terakhir 7/12 pi radian. Berarti 7 pi per 12 dikali 180 per pi. Pi dengan pi-nya coret, maka yang tersisa 180 bagi 12. Nah, 180 bagi 12. 15. Ya, jadi 15. 15 dikali 7 105. Ya kan? 105 derajat. Oke. Nah, terus yang terakhir kakak bilang tadi apa tadi? Bagian E. Bagian E, misalkan kalau kita 1 radian gitu tadi yang kakak bilang 1 radian. 1 radian itu berapa derajat? Jadi kalau misalkan coba nanti sin 1 di kalkulator, sin 1, maka yang diperoleh itu sama aja dengan sudut 1 radian kalikan dengan 180 per pi, maka dapatnya 180 derajat per pi. Oke, atau kalau mau angka pastinya, pi-nya kita ganti jadi 3,14. Jadi 180 dibagi 3,14. Berarti berapa? Kurang lebih bagi 3 jadi dapat 50-an lah. Nah, jadi kurang lebih angkanya nanti di sini 50-an derajat. Jadi sin 1 kalau di kalkulator itu sama aja dengan sin 50-an derajat. Oke, kurang lebih. Oke deh, nah. Oke. Nah, kalau sebaliknya masih ingat, kalau dari derajat menuju radian berarti 90 derajatnya, oke, 90 derajatnya kita kalikan dengan terbaliknya ini. Berarti 90 kali pi bagi 180. Jadi terbalik ini. Nah, kalau dia mau ubah dari derajat menuju radian. Oke, dari derajat menuju radian. Artinya 90-nya nanti dibagi dengan 180 baru kali pi. 90 bagi 180 jadi setengah pi. Ini juga 135 bagi 180, sederhanakan nanti jadi 3/4 kali pi. Nah, dan seterusnya. Oke, bisa untuk nomor 6. Oke, nah, untuk konversi sudut, jadi ingat saja 1 pi itu 180 derajat. Oke, 1 pi itu 180 derajat. Oke deh, nah. Terus soal berikutnya, masih ingat kita sindemi, kosami, tandesa, ya kan? Sindemi, kosami, tandesa. Nah, misalkan soal berikutnya, oke. Nah, misalkan diberikan gambar. Oke, segitiga siku-siku. Di sini A, di sini B, di sini C. Oke, diketahui nilai dari sin C itu sama dengan 2/3. Oke, tentukan nilai dari cos C, tan C, sin A. Oke, jadi cos C, tan C dengan sin A. Oke, masih ingat cara kerjanya?
Jadi kalau diketahui nilai sinnya itu 2/3, maka menentukan perbandingan trigonometri lainnya dengan cari semua panjang sisi segitiganya. Nah, di sini kan yang diketahui sinnya itu 2/3. Nah, kalau sin di titik C, berarti kan yang di sini, nah, di titik C. Nah, sin untuk titik C itu kan sama aja dengan depan dibagi miring dari titik C. Oke, jadi depan, jadi yang depan itu yang 2, miring itu yang di bawah, yang 3. Oke, berarti kalau ditulis depan dan miring dari titik C, yang mana itu dikatakan depan? Depan dari titik C, berarti yang ini, ya kan? Jadi depannya, berarti yang ini bernilai 2, depan. Oke, dari titik C berada di depan. Miring, yang mana dibilang miring? Miring itu selalu garis yang berada di depan sudut siku-sikunya. Jadi kalau siku-sikunya di sini, miringnya yang ini. Berarti yang ini nilainya 3. Oke? Jadi depannya itu yang di bawah sini, miringnya yang 3. Oke, berarti kan kita sudah dapat panjang-panjang sisi segitiganya, tapi hampir. Di sini kan belum ada. Berarti kita cari dulu panjang dari ini, BC. Oke, kita cari dulu panjang dari BC. Bagaimana cara cari panjang BC? Ya, tidak lain tidak bukan, ya pakai Pitagoras. Nah, oke, karena kan di sini segitiganya segitiga siku-siku. Ya, berarti untuk mencari BC, BC sama dengan akar dari miring AC pangkat 2 dikurang alas AB pangkat 2. Kenapa di sini kurang? Karena yang ditanyakan itu sisi tegaknya. Jadi kalau yang diketahui miringnya, terus yang ditanyakan salah satu dari alas atau tinggi, maka kita pakai kurang. Jadi miring kurang. Tapi kalau miringnya yang ditanya, kita pakai tambah alas kuadrat tambah tinggi kuadrat. Jadi disesuaikan sama yang ditanya. Kalau miringnya ada, kita pakai kurang. Miring kurang salah satu antara alas atau tinggi. Tapi kalau miring yang ditanyakan, kita pakai tambah alas kuadrat tambah tinggi kuadrat. Oke? Berarti berapa ini? Akar dari 3 pangkat 2 yang miring dikurang dengan alas 2 pangkat 2. 3 pangkat 2 itu 9, 2 pangkat 2 itu 4. Berarti akar dari 9 kurang 4. Jadinya akar 5. Oke? Berarti BC di sini akar 5. Nah, karena sudah dapat semua panjang sisinya, baru kita cari nilai cos C, nilai tan C, sama nilai sin A. Untuk bagian A, cos C. Kalau nilai cos yang ditanyakan, kita pakai perbandingan sami. Ya kan? Cos sami. Samping dibagi miring dari titik C. Nah, patokannya dari titik C. Nah, untuk titik C, yang mana yang dikatakan samping, yang mana dikatakan miring? Miring itu tidak pernah berubah. Miring itu selalu sisi di depan siku-siku. Berarti miring pasti 3. Tidak pernah berubah. Nah, samping. Nah, kalau samping bergantung titiknya. Titik C kan di sini. Berarti yang dikatakan samping itu sisi yang BC. Oke? Jadi sisi samping itu sisi BC-nya. Berarti nilainya akar 5. Jadi jawabannya akar 5/3. Selesai. Oke. Untuk bagian B, nilai tan C. Nah, untuk nilai tan itu cara carinya pakai D sa. Depan dibagi samping dari titik C. Nah, sekarang kita lihat titik C. Depannya mana, sampingnya mana. Titik C kan di atas sini. Berarti depannya itu yang sisi di bawah. Oke, jadi ini depannya itu sisi yang di bawah. Berarti depannya itu 2. Sedangkan sampingnya itu yang ini. BC, sama kayak cos tadi. Berarti depannya 2, sampingnya akar 5. Maka kita dapatnya 2 per akar 5. Oke, tapi ingat karena ini bentuknya pecahan, pecahan itu sebaiknya tidak dalam bentuk akar di penyebut. Nah, kalau begitu kita rasionalkan supaya tidak ada bentuk akar di bawah. Caranya bagaimana? Kedua
pembilang sama penyebut sama-sama dikalikan dengan akar yang sama, akar 5. Berarti 2 kali akar 5 jadi 2 akar 5 per akar 5 kali akar 5 lepas akarnya. Oke, jadi jawabannya 2 akar 5 per 5. Bisa? Oke. Untuk bagian C, nilai sin A. Nah, ini beda sedikit. Nah, kenapa? Karena kita patokannya sekarang bukan lagi dari titik C, tapi dari titik A. Nah, yang ditanyakan nilai sin. Nilai sin itu berarti demi. Depan dibagi miring. Nah, depan dan miring dari titik A itu yang mana? Oke. Untuk titik A itu yang dibawa sini. Nah, untuk miring tetap sama. Miring tetap yang pakai nilai 3. Nah, miring tetap pakai nilai 3. Jadi miringnya tidak pernah berubah. Oke, maka di sini pasti per 3. Nah, yang berubah itu nilai depan. Depannya A. Jadi kalau A-nya di sini, yang mana dikatakan depan? Yang di bawah sini atau yang ini? Yang berdiri. Pasti yang berdiri ini, yang BC. Oke, karena titik A-nya berada di depan dari sisi BC. Berarti depannya akar 5. Berarti nilainya nanti depannya akar 5 per 3. Selesai. Oke. Nah, lihat cos C sama sin A itu nilainya sama. Oke. Jadi cos C dengan sin A itu nilainya sama. Oke. Jadi kalau ada 2 titik dalam segitiga siku-siku, oke? 2 titik dalam segitiga siku-siku, nilai selain siku-sikunya, selain siku-sikunya, nilai sin sama dengan nilai cosnya. Jadi sin titik 1 sama dengan cos titik 2, dan terbaliknya, cos titik 1 sama dengan sin titik 2. Oke? Kayak gitu ya. Nah, oke. Nah, selanjutnya apalagi ya soal berikutnya. Oke. Ingat gini toh semua. Jadi ini kita kembali ke awal supaya ingat kembali. Oke. Semesternya kapan ujian semester? Ada nih infonya ujian semesternya kapan di sekolah? Atau belum ada? Gimana? Juni kayaknya. Oke, Juni di. Sesudahnya piano di sedang lebaran. Sudah Idul Fitri. Juni. Berarti masih lama jadi kita latihan soal saja. Oke deh. Ya. Lanjut pada Dona ke soal berikutnya. Soal nomor 8. Jika diketahui nilai sin A itu sama dengan 5 per 13 dengan A berada antara sudut 90 derajat sampai 180 derajat, maka nilai cos A sama dengan berapa? Tan A sama dengan berapa? Oke, jadi mirip sama kayak soal yang tadi, tapi ini tidak ada segitiganya, dan yang diketahui A-nya berada di antara 90 sampai 180. Oke,
Kira-kira bagaimana cara menentukan nilai cos sama nilai tangen? Oke, bagaimana cara menentukan nilai cos sama nilai tangen? Oke, jadi pernah kayak kalau bahas, jadi kalau diketahui, jadi kan perbandingan trigon ada 6. Perbandingan trigon ada 6. Ada sin, cos, tan, cosec, secant, kotan. Ada 6. Nah, sin, cos, tan, cosec, secant, kotan. Nah, dari 6 ini, jadi kalau misalkan ada salah satunya yang diketahui, jadi misalkan sinnya ada, atau sinnya atau cosnya yang ada, atau tannya yang ada, jadi salah satunya saja yang ada, terus yang ditanyakan itu teman-temannya yang lain, oke, jadi ada satu yang diketahui, terus yang ditanyakan 5 temannya yang lain atau beberapa temannya yang lain. Caranya itu dengan membuat segitiga siku-siku. Oke. Jadi kalau ada satu yang diketahui terus teman-temannya yang ditanyakan, caranya dengan membuat segitiga siku-siku. Oke. Jadi ingat saja, nah, jadi kalau ada dari 6 perbandingan trigon, satu diketahui temannya yang ditanyakan, sin ada yang ditanya cos, atau cos yang ada ditanyakan tan, atau ditanyakan sin, berarti buat segitiga siku-siku. Oke? Oke, kalau kita gambarkan segitiga siku-sikunya, segitiga siku-sikunya. Nah, oke, ini segitiga siku-siku dengan, karena di sini nilainya sin A, maka kita anggap sudut di sini itu sudut A. Nah, sekarang tinggal lihat, karena dia yang diketahui nilai sinnya, maka kita pakai bentuk sin. Perbandingan sin itu sama dengan depan dibagi miring, demi, ya kan? Sin, demi. Berarti nilai 5 sama nilai 13 ini mewakili depan sama miring. Depannya itu yang di atas, miringnya itu yang di bawah. Oke? Nah, kalau begitu yang mana di garis di depan sudut A? Berarti yang ini dong, oke? Yang tegak. Berarti depannya ini 5. Kalau miringnya, sisi miring itu selalu yang berada di depan sudut siku-siku. Berarti yang sini yang bernilai 13. Nah, kalau sudah dapat nih panjang-panjang sisinya 5 dengan 13, tinggal cari satu sisanya, panjang sisi yang terakhir. Nah, bagaimana cara carinya? Ya tinggal gunakan Pitagoras. Jadi panjang sisinya ini sama dengan akar dari sisi miring 13 pangkat 2 dikurang dengan sisi tegaknya 5 pangkat 2. Oke? Nah, 13 kuadrat kurang 5 kuadrat hasilnya berapa? 169 dikurang 25. 144. Berarti akar 144 itu 12. Oke, atau kalau ingat triple Pitagoras itu 5, 12 sama 13. Nah, jadi kalau ingat triple langsung saja 5, 12, 13. Oke. Oke, nah sekarang karena sudah dapat nih panjang-panjang sisinya 5, 12 dengan 13, bisa nih kita tentukan nilai cos sama nilai tangensnya. Nah, untuk bagian A, nilai cosnya, nah karena dia cos, berarti cara cari cos itu kan tetap sama. Samping dibagi miring. Kita lihat sampingnya berapa, miringnya berapa. Dari titik A. Oke, berarti dari sini yang mana dikatakan samping? Samping itu yang di bawah sini. Oke, dari titik A. Berarti nilainya 12 dibagi miring. Sisi miring itu yang terpanjang 13. Selesai. Jadi jawabannya 12/13. Nah, tapi di soalnya ada sedikit pemberitahuan kalau nilai A berada di antara 90 derajat sampai 180 derajat. Nah, apa artinya itu A berada di antara 90 derajat sampai 180 derajat? Oke, kalau kita gambarkan dia bentuk anunya, apa namanya, sumbunya. Ini kan di sini 0, di sini 90, di sini 180. Berarti kalau dia dikatakan berada di antara 90 sampai 180, berarti dia ada di sekitar sini. Ya kan?
dari antara 90 sampai 180. Nah, daerah ini ada namanya. Ini yang dibilang dengan kuadran 2. Oke, masih ingat kuadran? Jadi kuadran 1 itu yang pertama, yang ini, kanan atas. Kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Nah, jadi putarnya berlawanan arah jarum jam. 1, 2, 3, 4. Oke. Nah, karena dikatakan A-nya berada di antara 90 sampai 180, berarti dia berada di daerah kuadran 2. Nah, apa yang terjadi kalau di kuadran 2? Nah, kalau di kuadran 2, tidak semua perbandingan trigon bernilai positif. Jadi, sin, cos, tan, cosec, sekan, kotan tidak semua bernilai positif. Ada yang positif, ada yang negatif. Nah, di kuadran 2, yang positif itu nilai sin saja. Nah, sin dengan kebalikannya. Nah, di sini positif. Ya, memang cocok nih, karena kan dia di kuadran 2. Berarti kalau yang kita cari nanti cos sama tan harus disesuaikan. Karena cosnya tadi kita sudah dapat 12/13, tapi ingat A-nya ada di kuadran 2, berarti nilai cos ini tidak boleh positif. Harus kita kasih negatif. Jadi jawabannya minus 12/13. Oke? Jadi harus ada minusnya. Kalau tidak ada, salah. Nah, dianggap salah nanti jadinya. Kalau tidak pakai minus. Kenapa? Karena A-nya di kuadran 2. Sedangkan cos di kuadran 2 harus negatif. Oke, bisa? Nah, sekarang untuk bagian B. Untuk bagian B, nilai tan A. Nah, untuk cari nilai tan, tinggal desa depan dibagi samping. Depan dari A, itu yang ini, 5. Sedangkan sampingnya itu yang di bawah, berarti 12. Oke? Nah, tapi ingat, sama seperti bagian A. Oke, sama seperti bagian A, dia ada minusnya. Kenapa? Karena di kuadran 2. Bagaimana dengan tan? Tan di kuadran 2 positif atau negatif? Nah, di kuadran 2 nilai tan-nya itu negatif. Oke, karena kan yang positif tadi cuma sin. Berarti di sini negatif juga. Berarti jawabannya minus 5/12. Oke, selesai. Bisa? Itulah tadi pembahasan dari praktis matematika materi trigonometri. Jangan lupa like, share, dan subscribe, serta bunyikan lonceng notifikasinya, biar nggak ketinggalan video terbaru dari JUS Media. Terima kasih.